Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya saya bisa menyapa saudara dan saudari kembali dalam video saya ini. Dan saya bisa bertemu dengan Anda melalui video saya ini, dan Anda dapat melihat saya melalui video saya ini. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Siapapun Anda, baik yang seiman dengan saya maupun yang di luar dari iman Kristen, semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan melindungi saudara dan saudari dimanapun kita berada. Sebelum saya memulai pembahasan topik hari ini, ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya saya belum bisa fokus untuk membuat video. Itu dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Akan tetapi di samping itu, ketika saya melihat videonya seorang ustadz yang bernama Yonathan Nandar, di mana Ustadz Nandar semangatnya yang begitu luar biasa, ketika saya melihat beliau berdiskusi dengan beberapa pendeta, termasuk Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, membuat saya ingin membahas topik yang dibahas oleh Ustadz Nandar, di mana Ustadz Nandar dalam diskusinya mengklaim bahwa Injil Matius pasal 21 ayat 42 sampai 43 tentang batu penjuru. Ustadz ini mengklaim bahwa yang dimaksud dalam batu penjuru adalah seorang yang bernama Muhammad, yang tak lain adalah nabinya umat muslim. Caranya Ustadz Nandar, semangatnya Ustadz Nandar membuat saya harus bisa untuk membuat video ini. Jadi saya ingin membantu Ustadz Nandar untuk menerima bahwa Injil Matius pasal 21 ayat 42 sampai 43 tentang batu penjuru yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Saya ingin memperlihatkan kepada beliau agar beliau dapat menerima bahwa dalam Injil itu yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Sepertinya mungkin ada yang berkata-kata, wah, kelihatannya saya terlalu percaya diri. Sementara Ustadz Nandar sudah berdialog dengan beberapa pendeta, bahkan dengan Dr. Deki, Dr. Morowali. Cara dia itu sungguh sangat membuat saya simpatik. Cara dia berdiskusi sungguh sangat baik. Akan tetapi saya akan memberikan 3 bukti, di mana dalam bukti itu dapat memperlihatkan bahwa dalam Injil Matius tentang batu penjuru yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Saya akan memberikan 3 bukti yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, termasuk oleh Ustadz Yonathan Nandar. Saya tidak ingin berlama-lama, saya ingin memperlihatkan bukti-bukti itu. Bukti yang pertama, dalam Injil Matius pasal 21 ayat 42, Yesus berkata, "Belum pernahkah kamu baca kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan."
Dalam ayat ke-42, Yesus mengatakan, "Belum pernahkah kamu baca kitab suci?" Artinya di sini bahwa Yesus sedang mengutip sebuah ayat atau sebuah firman Tuhan dalam sebuah kitab Perjanjian Lama, di mana itu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 22 sampai 23. Perhatikan dalam kitab Mazmur ayat 22 sampai ayat 23. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Hal itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu pada ayat yang ke-22. Pada ayat yang ke-23, perhatikan pada ayat yang ke-23. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada ayat yang ke-23, kata Tuhan dalam huruf besar dalam bahasa Ibrani menyebutkan nama Yahweh. Kata Tuhan dalam huruf besar dalam bahasa Ibrani menyebutkan nama Yahweh. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Artinya bahwa batu penjuru itu berasal dari pihak Tuhan. Jadi, ketika kita dapat melihat atau kita dapat menerjemahkan kata Tuhan dalam bahasa Ibrani menyebutkan nama Yahweh. Pada ayat yang ke-23, hal itu terjadi dari pihak Yahweh, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yang menjadi pertanyaan buat Ustadz Yonatan Nandar, siapakah nama Tuhannya Muhammad? Siapakah nama Tuhannya Muhammad? Apakah Yahweh? Tentu bukan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, batu penjuru yang berasal dari pihak Yahweh bukanlah menceritakan Muhammad, karena Tuhannya Muhammad bukanlah Yahweh, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, pada ayat yang ke-43 dalam Injil Matius pasal 21 ayat 43, di situ Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika saya melihat dialognya, diskusinya Ustadz Yonatan Nandar, saya setuju pendapatnya beliau yang mengatakan bahwa Yesus dalam ayat yang ke-43 tidaklah memperlihatkan bahwa Yesus memiliki sebuah pemerintahan dalam arti kerajaan. Yesus tidak memiliki pengikut-pengikut. Benar, memang Yesus tidak memiliki pemerintahan di dunia ini. Artinya Yesus tidak memiliki kerajaan di dunia ini. Tetapi yang perlu kita pahami, mengapa? Karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yesus berasal dari surga. Ketika Pilatus dalam Injil Yohanes pasal 8, ketika Pilatus hendak menjatuhi Yesus hukuman mati, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkau adalah raja?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya bahwa aku adalah raja. Akan tetapi kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Jikalau kerajaanku berasal dari dunia ini, tentulah para pengikutku atau hamba-hambaku
sudah pasti melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Dan yang lebih menarik lagi, ketika Yesus dicobai, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kita dapat melihat dalam Injil Matius pasal 4, iblis mencobai Yesus selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Salah satu cobaan yang paling spesial adalah Yesus dibawa iblis ke tempat yang sangat tinggi. Iblis memperlihatkan seluruh kerajaan duniawi kepada Yesus dengan segala kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, semuanya ini, seluruhnya ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Dan Yesus menolak. Mengapa? Karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Jadi kerajaan dunia ini penguasanya adalah iblis. Dan Yesus bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari surga. Inilah yang memperlihatkan kepada diri Yesus tergenapnya nubuatan kitab Daniel. Yesus yang datang sebagai Mesias, yang disebut juga sebagai anak manusia, telah tergenapi dalam diri Yesus dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, di mana Nabi Daniel berkata, aku terus melihat dalam penglihatanku malam itu, datang dalam awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu. Ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi pada ayat yang ke-43 mengenai kerajaan Allah, yang harus kita lihat adalah bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan kudus tidaklah sama dengan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah bertolak belakang dengan kerajaan duniawi. Jadi dalam ayat yang ke-43 bukanlah menceritakan tentang kerajaan duniawi, melainkan tentang kerajaan Allah. Dan Yesus dalam hal ini, ketika kita lihat dia sebagai anak manusia, ia menggenapi kitab nubuatan Daniel, kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Jadi siapakah suatu bangsa yang dimaksud di sini ketika dikatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu, buah kerajaan surga itu? Siapakah suatu bangsa yang dimaksud di sini? Suatu bangsa yang dimaksud di sini adalah suatu bangsa yang tidak memperhambakan diri atau menyerahkan dirinya pada keinginan-keinginan duniawi. Suatu bangsa yang dimaksud di sini adalah suatu bangsa yang tidak memperhambakan diri atau menyerahkan dirinya kepada kerajaan duniawi, melainkan menyerahkan dirinya, suatu bangsa yang menyerahkan dirinya kepada kerajaan surgawi, kepada kehendak Allah. Dengan melepaskan, suatu bangsa yang dimaksud di sini adalah suatu bangsa yang melepaskan unsur-unsur ikatan dunia yang menyeret setiap orang kepada dosa, yang menyeret setiap orang kepada kebinasaan, untuk datang kepada Dia yang memberi hidup itu, untuk datang kepada Dia yang melepaskan setiap orang dari kegelapan, yaitu melalui Yesus Kristus yang melepaskan setiap orang dari kuasa dosa,
yang melepaskan setiap orang dari belenggu ikatan maut. Dan kita dapat melihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, di mana Petrus mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Jadi suatu bangsa dalam ayat yang ke-43 tidak dikatakan kepada satu bangsa, melainkan kepada suatu bangsa. Suatu bangsa yang dimaksud di sini adalah suatu bangsa yang dikuduskan melalui darah anak domba Allah. Suatu bangsa yang disucikan melalui darah Yesus Kristus. Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga. Pada bukti yang ketiga ini, kita dapat melihat pengakuan Petrus selaku murid dari Yesus Kristus. Dia memperlihatkan bahwa dalam hal ini Petrus harus bersaksi tentang batu penjuru itu. Petrus harus memperlihatkan siapakah batu penjuru ketika Yesus berkata-kata, ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada imam-imam kepala dan orang Farisi. Karena orang Farisi dan imam-imam kepala pada Injil Matius pasal 21, di situ perumpamaan yang dikatakan Yesus memperlihatkan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, sehingga imam-imam kepala ingin berusaha menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak menganggap dia nabi. Jadi kesaksian Petrus dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. Yesus Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pada bukti yang ketiga ini saya memperlihatkan bahwa Petrus selaku murid Yesus memberikan kesaksian yang luar biasa tentang batu penjuru itu. Dan ini melengkapi bukti yang pertama bahwa kata Tuhan dalam ayat yang keempat, kata Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 23, batu penjuru berasal dari pihak Tuhan. Kata Tuhan dalam huruf besar itu menyebutkan nama Yahweh, dan nama Yahweh yang adalah nama agung, nama keramat bagi bangsa Israel, yang menyebutkan kebesaran Tuhan pencipta alam semesta. Sementara Muhammad, kita tahu bahwa nama Tuhan yang Muhammad bukanlah Yahweh, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai kerajaan, pada ayat yang ke-43 di situ menyebutkan bahwa kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Allah, kerajaan surgawi, bukan kerajaan duniawi. Dan suatu bangsa yang dimaksud adalah bukannya pada satu bangsa, melainkan suatu bangsa yang dikuduskan, yang datang kepada Allah dengan melalui pengurusan dirinya dengan melepaskan unsur-unsur ikatan dunia yang menyeret setiap orang kepada kebinasaan, yang menyeret setiap orang kepada dosa. Dan suatu bangsa yang dikuduskan itu ialah suatu bangsa yang dikuduskan melalui darah anak domba Allah, melalui karya penyaliban Yesus di kayu salib. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya menyampaikan ini secara ringkas karena saya tahu
bahwa saya yakin bahwa Ustadz Yonatan Nandar ataupun siapapun akan mencoba untuk membantah video saya, dan saya berharap dan saya siap ketika ketiga bukti yang saya sampaikan dapat dibantah oleh Ustadz Yonatan Nandar kepada saya, dan saya menerima hal itu. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa berdebat di media sosial. Jadi bagi saya ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan ya, ini bagi saya sudah terbiasa dalam hal ini. Jadi kalaupun ada saudara kita umat muslim yang ingin membantah video saya, ketiga bukti yang saya berikan itu, silakan saya dikontak ataupun kita berdiskusi. Saya siap akan hal itu. Jadi semoga dengan video saya ini bermanfaat buat kita semua, dan iman kita semakin dikuatkan dalam keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan selalu membantu kita ketika kita ingin mencari kebenaran. Tuhan akan memperlihatkan kebenaran itu sendiri. Tuhan tidak pernah tinggal diam akan hal itu, dan saya yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan membantu kita dalam mencari kebenaran. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.